Oke, Vira, di sesi general ini, sesi pertama kita akan coba diskusi bedah LinkedIn kamu, kayak gitu ya. Kita kira apa aja yang Oke, masih bisa dioptimalkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung gitu, biar bisa buat belajar buat oke, oke. kamu. Maupun ini karena ini umum ya, jadi buat belajar teman-temanmu juga boleh nanti kalau udah aku backup ya. Jadi ini adalah Oke. akun LinkedIn-nya Vira. Oke, kalau dilihat Hmm, eh, lumayan gitu, tapi kita harus lihat dulu. Kamu di dalam kepala harus mikir gini, Vir. hmm, LinkedIn seorang job seeker itu minimal itu harus memenuhi tiga hal. Ini minimal. Yang pertama hmm, itu adalah akunnya itu lengkap. Akunnya lengkap itu mulai dari banner sampai paling bawah itu harus terisi. Ya, hmm, terisi dengan benar. Yang harus dijabarin ya dijabarin gitu. Yang di CV ada ya di LinkedIn harus ada gitu. Akunnya lengkap secara umum. hmm. Yang kedua itu punya teman yang banyak gitu. Teman yang banyak tuh ini. Ya jelas ya ini udah nggak Hmm. memenuhi ya gitu. Iya. Yang ketiga adalah aktivitasnya banyak gitu. Gitu. Jadi aktivitas tuh nanti di bawah di bagian activity. Kamu ngapain aja sih gitu. Nah, tiga hal ini Hmm. adalah tiga hal yang sifatnya wajib bagi seorang job seeker biar lokernya itu bisa gampang kamu temukan atau kamu ditemukan oleh loker. Walaupun ada faktor-faktor lain, misalkan aktifkan fitur open to work. Ini udah kamu aktifin. Iya. Nanti ada Iya. yang dibikin premium, ada, tapi itu nggak wajib. Hmm. Yang penting ini aja Iya. udah optimal, itu udah bagus gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dari atas sampai ke bawah. Pertama dari banner. Menurutku bannernya sih udah bagus belum? Bagus, udah ada nama kamu. Hmm. Bahasaku banner kamu tuh ngulang dari sini ke sini, ya kan? Iya. Terus di sini udah Hmm. ada email, ya nggak masalah kayak gitu. Ini banner Hmm. minimalis gini boleh, atau nanti kamu boleh membuat banner yang lebih rame lagi juga boleh gitu. Kamu bayangkan Oh, aja, oke. kamu kamu bayangkan warung nasi Padang tuh bannernya apa sih, gambarnya biasanya tulisannya apa sih gitu. Oh, oke, Warung oke, laundry oke. apa sih, mesin cuci mobil apa cuci mobil itu apa sih gitu. Jadi barangkali Hmm. kamu di sini mungkin bisa disebutkan terkait dengan kualifikasi kompetensimu atau kontak-kontak lain Hmm. nggak cuma email tapi sosial media. Apabila memang shareable ya ini. Ini aku kasih gambaran aja, misal kali ini aku kasih gambaran soal akunya, misalnya ini namaku ya kan, terus di sini ini versi kartu nama lah ibaratnya. Terus aku kasih sosmedku Hmm. yang lain kayak gitu. Silahkan kalau mau kepoin Hmm. silahkan Hmm. gitu, boleh Oke. gitu. Atau yang kayak kamu begini minimal sini juga boleh gitu. Ini hanya ide saja gitu. Jadi sekedar kalau aman-aman lah gitu ya. Jangan Hmm. masukin alamat lengkap atau nomor telepon di sini ya. Jangan ada nomor Oke. telepon atau alamat lengkap kayak gitu. Terus habis itu ini ada foto, menurutku fotonya oke-oke aja karena 70-80% itu adalah kamu dan jelas gitu. Hmm. Hmm. Nama oke, kampus oke, Hmm. headline. Nah, ini headline udah oke, tapi nggak apa-apa kalau mau tambahan ide. Jadi headline ini kamu bisa isi beberapa hal. Pertama adalah background pendidikan. Yang nomor dua Hmm. adalah profesi yang kamu pernah. Nomor Hmm. tiga, profesi yang kamu pengen. Yang nomor empat, Hmm. keahlian teknis yang kamu bisa. Keahlian teknis itu ada industry knowledge gitu, ada software-software tertentu mungkin gitu, gitu. Hmm. Ini bisa milih gitu. Di sini kamu ada Bachelor of Communication, berarti ini background pendidikan. Ini ada Hmm. business analyst, ada communication specialist, ada administration, ada admin support, auditor. Ini kan anggap aja profesi gitu. Hmm. Terlepas Hmm. dari profesi ini baru yang kamu pengen atau kamu pernah nggak masalah. Ini kan artinya Oh, profesi yang lain itu kalau nggak yang di sini ya di sini kan gitu, atau campuran ya nggak, iya. kayak gitu. Ini udah Iya, bener iya. Iya. gitu. Mungkin kamu kalau mau nambahin lagi nggak apa-apa, bayangin lagi profesi yang kamu pengen, profesi yang kamu udah pernah, tambahin lagi nggak apa-apa. Kenapa? Hmm. Headline Oke. ini penting karena semua info yang ditulis di atas nanti akan dicari ke bawah sini gitu. Jadi misalkan nanti kamu akan nulis di atas sini ya apa gitu, akan masuk ke sini gitu. Oke? Oh, oke, oke. Gitu. Iya. Nanti aku praktekkan di belakang gitu. Oke, Maksudnya siap. headline itu kenapa harus dilengkapi yang panjang sekalian gitu ya. Jangan Oh, cuma oke. pendek gitu. Terus selanjutnya Mhm. adalah koneksi. Poin nomor dua tadi adalah koneksi yang banyak gitu. Ini kamu punya Mhm. koneksi 58. Ya kesimpulannya ini Mhm. kurang ya. Tapi aku jelasin dulu ya. Iya. Di LinkedIn itu koneksi itu bisa ada dua. Ada connect, ada follow. Ada terhubung, ada ikuti atau mengikuti. Nah, Mhm. perbedaannya adalah, ini aku ngomongin perbedaannya nih. Thread.
Nah, kalau connect ya, dia itu antara 0 sampai 30 connections gitu. Kalau Hmm. follow mengikuti orang itu tidak terbatas Oh gitu. iya, oke. Terus kalau connect itu kamu bisa mengirimkan koneksi per minggu itu antara 100 sampai 200 permintaan koneksi per minggu yang kamu kirim. Kalau follow nggak Hmm. terbatas juga gitu. Hmm. Nah, kalau di sini connect itu otomatis follow. Kalau di sini follow itu tidak langsung connect. Iya, Paham nggak betul. gitu? Nah, Iya, paham. yang harus kamu jadikan fokus adalah ini gimana caranya akunmu itu mendekati maksimal mendekati 30.000. Oh, harus Karena tiga puluh akun ribu. kalau temannya cuma sedikit kurang bermanfaat. 3 poin Oh, tadi itu kurang optimal soalnya oh iya, gitu. oke, oke. 30.000 itu 100%. 1%-nya berarti 300. Lah kamu 58 Oh gitu. iya, Berarti satu per oke, 6, nah, 1/5-nya gitu. Kamu baru oke. memenuhi 0,2% dari kuota yang dikasih ya kan sayang banget kayak gitu. Iya, Lalu apa yang harus betul. dilakukan? Nah ini connect ke orang baru aja nih. Cari koneksi yang ada di sini yang direkomendasi gitu. Atau nanti kamu cari koneksi yang ada di atas sini, network sini. Connect ke orang baru Hmm. siapapun. Karena koneksimu kamu baru mengoptimalkan 0,2. Artinya nggak usah pilih-pilih dulu deh temennya. Misalkan mau ke HRD ya Oke. boleh. Ke job seeker boleh. Ke orang yang udah Hmm. kerja. Misal kamu pengen kerja jadi bisnis analis. Nah ini udah ada orang tuh kerja jadi bisnis analis. Ya udah connect aja ke dia. Gitu. Nggak Oh apa-apa. gitu, iya, oke, baik. Kamu Oke, pengen siap, siap. kamu pengen kerja jadi ini misalkan staff admin. Cari aja orang yang udah Hmm. jadi manajer admin, supervisor admin, manajer operasional gitu. Hmm. Kamu pengen jadi sales staff, cari aja orang yang udah jadi sales manager gitu. Connect ke calon atasan gitu. Boleh Hmm. bebas Hmm. gitu. Karena balik lagi gelasmu masih kosong, mau di siapapun bebas. Gitu Oke, ya. siap. Itu. Iya. Terus turun lagi ke bawah bagian about. Ini about kayak gini pendek gini boleh, about mau panjang kayak cover letter juga boleh kayak gitu. Yang Hmm. penting Oke. di sini kalau kamu mau optimalkan diisi terkait dengan background pengalamanmu, pendidikan, pengalaman kerja, magang, prestasi gitu-gitu, terus kamu ceritakan skill-skill unggulan, terus aspirasi karirmu ke depan gimana gitu. Itu kalau mau kamu Oh, oke. optimalkan gitu. Kalau mau pendek gini nggak masalah. Kita masuk ke activity. Ya, ini tadi yang aku bilang ya. Pertama, akunnya lengkap, dua temennya banyak, Hmm. tiga aktivitasnya Hmm. banyak. Aktivitas tuh ya Hmm. termasuk yang ada di sini gitu. Pastikan kamu punya banyak aktivitas nih ya di dalam sini. Karena aktivitas utama kamu sebagai job seeker jelas connect ke orang baru, follow orang baru, terus apply Hmm. job ya kan? Ini kan ada job nih di sini atau job yang diposting di home gitu. Tapi selain itu kamu Iya. juga harus ada kayak begini nih, bikin postingan, sesekali repost postingannya orang, Hmm. like postingannya orang, komen postingannya orang gitu. Minimal Hmm. di Oke, oke. aktivitas itu kamu harus punya postingan otentik yang rutin. Kalau Oh. kamu isinya repost berturut-turut, maka yang keren bukan Hmm. kamu, yang keren ya orang ini yang kamu repost. Paham nggak? Kalau Oh, iya, sesekali iya, iya. repost nggak masalah. Tapi kalau misalkan kamu lagi pamer nih, oh saya tuh orang yang cocok jadi communication specialist, jadi admin saya cocok, saya sarjana komunikasi. Tapi caramu berkomunikasi adalah repost terus. Maka yang keren bukan kamu, ya orang-orang itu, malah akunmu buat Hmm. promoin orang-orang itu. Padahal yang harus dinilai yang dipamerin harusnya skill kamu. Nih loh saya, nih saya jago komunikasi. Nah gitu. Itu malah nggak muncul. Maka coba bikin konten otentik gitu. Ya, kontennya kayak gimana? Riset sendiri dulu. Oke? Oke, Bikin oke, postingan oke, oke. rutin. Hmm. Terus habis itu kita turun ke experience. Experience bagus ya. Di sini udah ditulis, udah dijabarkan. Bagus, rame gitu. Hmm. Hmm. Nanti kalau mau ada ditambahin lagi boleh. Misalkan ini freelance-nya bisa ditambahin. SPSS ini, consultant and tutoring misalkan lingkupnya apa dan lain-lain gitu. Atau mungkin dikasih Oh, ilustrasi, ada gambar, ada website, ada link-link tertentu yang bisa kamu tambahkan kayak gitu. Hanya biar testimoni ada boleh? testimoni boleh gitu. Boleh. Oh, oke, oke. Jadi biar ada Bisa. penjabarannya itu ada visualnya begini gitu. Mau dipanjangin nggak apa-apa, ada visualnya nggak apa-apa gitu.
Intinya Oh, oke, dibikin siap. begitu ya. Nanti sebagai pembanding aja ya, dibuka aja akunku itu. Tapi ini udah bagus sih sebenarnya gitu, udah jelas. Mm. Terus kita turun lagi ke bawah, di sini ada education, education udah bener. Nanti kalau ada kursus atau apa boleh masukin ke sini, juga boleh bootcamp gitu, boleh Mm. masukin ke sini. Terus ini di sini ada Mm. skill gitu. Skill kamu ada 8. Nah, ini aku Mm. kasih tahu soal kaidah skill ya gitu. Jadi skill Oke. tuh gini, skill itu ya dibagi jadi dua. Ada hard skill, ada soft skill. Ini untuk aturan nulis CV biasa kok, pengetahuan nulis CV biasa. Nah, untuk Oke. hard skill atau technical skill itu ada tiga. Ada yang namanya industry knowledge, pengetahuan industri, pengetahuan bidang gitu. Bidang-bidang yang kamu Mm. kuasai, sektor-sektor keilmuan yang kamu kuasai, turunan-turunannya lah industry knowledge. Ada namanya tools, Mm. tools itu alat. Ada namanya Mm. language gitu. Nah, tools atau Oh, alat oke. tadi, alat yang bisa kamu gunakan tadi itu dibagi jadi dua. Ada hardware, ada software. Hardware apa yang bisa kamu operasikan, software apa yang bisa kamu gunakan itu. Nah, ini adalah pembagian Mm. kalau kamu mau nulis CV itu kayak gitu. Nah, satu pengalaman Mm. itu pasti menghasilkan banyak skill. Contoh, kalau aku Iya. kerja jadi petani. Misal aku ada pengalaman Mm. kerja di petani. Hard skillnya petani Mm. itu macam-macam. Pembibitan, nanam pohon, pengolahan Mm. lahan, irigasi, Mm. panen, pemupukan, pembasmian hama, itu Mm. technical skill gitu, Mm. hard skill gitu. Anggap aja itu masuknya ke industry knowledge gini, ya kan? Atau Mm. turunannya dari hardware di sini. Hardware di sini kan misalnya alat-alat tuh, misalkan kayak cangkul, skop, traktor gitu. Tapi kan Oh, selain gitu. nulis skill itu kita boleh nulis softwarenya atau hardwarenya, kan kita boleh juga kegiatannya nulisnya gitu. Oh, Itu oke, masuk oke, ke oke. sini gitu. Karena hardware Mm. atau software ini dibagi jadi dua, bisa namanya, bisa aktivitasnya. Bisa nama softwarenya, bisa Mm. aktivitas dengan software itu, kayak gitu. Itu. Nah, artinya apa? Kamu nulis skill cuma 8. Ya nggak mungkin lah. Orang pengalamanmu banyak, masa skill yang bisa dihasilkan cuma 8. Coba bayangin Oh, kamu kuliah iya. tinggi-tinggi, itu di belakang Mm. isinya transkrip nilainya sebanyak itu, ya itu kan skill-skill yang Mm. kamu kuasai. Nama-nama Mm. mata kuliahmu dan turunannya itu kan pasti menghasilkan skill gitu. Mm. Aku kursus bahasa Inggris ini, kursus bahasa Inggris aja skillku bisa reading, writing, speaking dan lain-lain gitu kan, Mm. atau gitu. Itu kursus tuh gitu kan. Kursus kan pendidikan, skillnya aja beberapa. Nah, itu sama. Dengan mengenyam pendidikan ini aku bisa apa ya gitu. Jadi Mm. skillnya Mm. ditambahin. Aku belum lihat CV-mu karena sesi bedah CV nanti sesi yang kedua ya. Filemu nggak ada yang aku lihat. Oke. Tapi aku yakin Iya. pasti skillnya mungkin belum sebanyak itu. Ya kan? Nah, Iya. nanti ya kalau skillnya udah dimasukin di CV, pastikan di LinkedIn juga ada gitu. Kenapa kalau harus ada? Mm. Karena CV itu setara sama LinkedIn. LinkedIn malah bisa lebih Mm. lengkap. Ini industry Mm. knowledge. Kalau di LinkedIn ini ada industry knowledge nih. Sebelah sini nih. Ini tools Mm. di LinkedIn nih, tools and technology. Ini Mm. soft skill, ini interpersonal skill. Coba masukin kemampuan bahasa Mm. Inggris, bahasa Mandarin. Nanti di sini ada language gitu. Jadi otomatis udah Mm. dibantuin filter ini loh, industry knowledge tuh ini loh, Neng. Data analisis, fotografi, tools nih, Microsoft, Google, SPSS, interpersonal nih, problem solving dan lain-lain gitu. Otomatis udah Mm. diklasifikasiin sama si inimu sendiri, sama si LinkedInmu Mm. sendiri. Lah kalau cuma 8 ini ya nggak mungkin lah. Dan ini skill harus nulis banyak karena pengalamanmu banyak. Yakin aku, satu Mm. profesi, satu pengalaman. Nih misalkan kamu jadi freelancer di sini, gitu kan. Consulting and tutoring, jelas. Berarti kan apa? SPSS skillnya. Ayo kita bedah ya. Mm. Terus habis itu apa? Mm. Tutoring, mentoring, terus Mm. penyusunan materi, presentasi, apa misalkan di situ kan banyak. Mengolah data. Iya, Ya. data analisis, pengolahan ini, Mm. pembuatan modul, Mm. penyusunan ini skill semua nih, masukin ke sana, tes gitu. Katakanlah satu Oh, profesi ada oke. 10 skill aja, satu, dua, tiga, pendidikan satu, 40 kamu skillnya. Ditulis di bawah, misalkan Mm. gitu. Nah, itu. Jadi sambil Oke, oke. dibayangin ya, kayak gitu. Jadi biar banyak di sini. Oke. Terus di sini ada skill, ada interest. Nih lihat ya. Ini skill, terus di sini Mm. interest gitu. Nah, sebenarnya gitu ya. Bentar, aku buka akunku dulu. Di Oke. bawah skill, seret, mana ya akunku ini buat pembanding aja ya. Nah, ini kan aku Mm. ada skill nih di sini. Nah, di bawahnya ini aku berapa? 50. Padahal bisa lebih lagi nanti.
Di bawahnya Mm, skill itu ada macam-macam recommendation. Ini kalau nanti dikasih sama teman sih gitu, atau orang ya yang pernah kerja sama sama kamu, akhirnya kamu dikasih rekomendasi. mm. Publikasi, mungkin kamu punya publikasi. Course Iya, nih, ada. kursus, seminar, Mm, webinar, mm, dimasukin. Honor and award. Mungkin mm. kalau nggak ada nominasi tertentu, mungkin pencapaian-pencapaian tertentu, achievement gitu loh. Kalau di CV ada achievement, kamu masukinnya ke bagian ini aja, honor and award nggak apa-apa gitu. Oke, oke, Ada oke. tes score, kamu punya tes TOEFL dan lain-lain, ini nggak ada. Mm, Bahasa yang kamu kuasai apa, language nggak ada. Organization, mm, organisasi pernah ikut organisasi apa, nggak ada. Kamu tadi habis mm, skill langsung interest gitu. Jadi masih banyak mm, menu yang belum masuk. Nah, tinggal gimana? Nah, ini di sini add profile section, cari itu buka akunmu, ini mm, diklik di sini. Klik, nah ini udah kan ada core, ada recommended, ada additional. Berarti kamu kurangnya di additional ini paling banyak nih. Causes, mm, iya. organization, language, test score, under and word, paten kalau punya, publikasi, volunteer, kayak gitu. Mm. Nah, di sini Oke, belum oke. ada. Boleh sambil ngopi dulu ya. Ini aku sambil minum. Boleh, 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 Kak. Ya kamu kalau ada minum bisa minum aja. Kan kita lagi ngobrol santai. Hmm. Iya, Oke, kan kita siap-siap. nggak lagi, kan kita nggak lagi podcast, kita lagi ngobrol santai. Oke, jadi begitu. Jadi kalau semua itu udah lengkap, Hmm, artinya LinkedInmu tuh udah siap untuk berburu gitu. Ingat ya, hmm, akunnya lengkap, temannya banyak, aktivitasnya banyak. Aktivitas itu oke. bisa postingan apapun ya. Misalnya postingan ada ilustrasinya gitu. Jadi postingan itu boleh yang ada judul, ada badinya, ada isinya, terus ada namanya Hmm, grup hashtag, hashtag ini, hashtag itu, terus ada lampiran. Nah, lampiran ini bisa dokumen, bisa hmm. gambar, gitu, bisa poster, gitu. Jadi Oh, akhirnya yang oke, muncul oke. ya muka-mukamu sendiri, gitu. Jadi tiap postingan yang ada gambarnya, nanti gambarnya di menu image ini akan muncul ya, yang isinya muka-mukamu sendiri, kayak gitu. Ntar ya Oh, aku oke, oke. udah lama gak bikin postingan ada muka gitu. Nanti di bagian sini, kalau diklik ini bisa ada gridnya begini. Nah, yang muncul ya kamu-kamu sendiri. Hmm, Balik lagi, iya, oke, LinkedInmu, oke. boleh nggak kita repost postingan orang? Boleh. Tapi dilarang repost itu lebih sering daripada postingan. Apalagi sebagai Hmm, seorang job seeker, paling sering dia posting apa? Saya sedang mencari pekerjaan, postingan-postingan template itu loh, tahu kan? iya, Gitu. iya. Postingan-postingan yang misalkan gini. Saya sedang mencari pekerjaan dan akan sangat apa gitu. Bentar ya, kita ketik aja gitu. Hmm. Pasti muncul nih postingannya. Ntar ya, rada lemot nih, kayaknya mau hujan. Nah, Oh, kan iya, sering tuh job seeker bikin postingan ini nih. Ini, iya. kayak gini kan. Karena ngerubah Hmm. status lingkaran hijaunya ini. Boleh nggak ada postingan ini? Boleh. Tapi jangan ini mulu Oh, yang iya. diulang-ulang gitu. Karena dengan mengaktif, Sesekali nggak apa-apa ya? iya, dengan mengaktifkan, Hmm. dengan lingkaran hijaumu ini udah aktif, itu artinya kamu Hmm. udah gampang ditemukan. Asal apa? Oh, oke. Asal mau bergerak. Hmm. Karena kamu dapat loker, khususnya pakai LinkedIn ya, walaupun secara umum juga. Jadi orang tuh dapat loker tuh gara-gara dua. Ada yang gara-gara, sorry, dapat pekerjaan ya. Itu ada Hmm. gara-gara melamar. Jadi kamu ada loker, kamu Hmm. ngirimin lamaran, tes, 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 Hmm. keterima gitu kan. Hmm. Tapi ada orang yang dapat kerjaan tuh gara-gara ditawarin. Di Iya. DM Hmm. LinkedIn-nya, Betul. dikirimin email. Nah, Iya. kesannya kan kalau melamar itu kan aktif. Ditawari itu kan pasif. Padahal enggak. Hmm. Dua-duanya tuh aktif. Kalau kamu pengen Oh, iya. dapat pekerjaan gara-gara melamar, ya aktiflah kamu Hmm. ngirimin lamaran, ngirimin CV dan lain-lain gitu kan. Hmm. Tapi gimana caranya biar kamu dapat kerja ditawarin? Ya bukan nunggu, tapi apa? Aktif, aktif apa? Ngirim konten. Jadi kalau pengen Oh, lolos iya, iya. gara-gara melamar yang ngirim CV, kalau banyak tawar yang ngirim konten. Nah, dua Hmm. hal ini mungkin bisa dialami sama semua job seeker. Nah, karena Hmm. keduanya itu ada kemungkinan, makanya dua-duanya harus dilakukan. Karena kamu nggak tahu Oh, kerjaanmu gitu. selanjutnya itu gara-gara melamar atau gara-gara ditawarin gitu. Nah, Hmm. banyak orang malah, Oke. aduh, sosmedku, LinkedIn bikin akun secukupnya, dah langsung lamar-lamar-lamar kak. Kok nggak ada panggilan isinya LinkedIn? Kok orang hebat semua, fresh graduate kok jarang. Ya nggak gitu soalnya pergerakannya gitu. Aku Oh, ngomong iya, iya, sosmed loh iya. ya, nggak ngomong LinkedIn Iya. aja. Hmm. Karena apa? Coba perlakukan hal yang sama di sosmedmu yang lain, ya kan? Tadinya Hmm. IG cuma buat hiburan, buat stalking, terus diprotek. Coba nggak usah diprotek. Coba bayangin, aku posting rutin apa ya, biar orang tuh kalau ngunjungin LinkedIn-ku tuh IG-ku tuh percaya kalau aku tuh orang komunikasi banget gitu. Gitu. Hmm. Kalau Hmm. aku orang kedokteran ya, aku akan bikin tips dan trik kesehatan.
Hari ini aku kayak 5 cara menjaga kesehatan titik-titik gitu. Udah tuh aku Hmm. bikin gambar, poster. Posternya nanti aku posting ke LinkedIn, aku posting ke feednya IG, aku posting ke Hmm. Facebookku. Atau aku bikin video pendek. Hmm. Aku upload kan bisa video pendek 5 tipsku ke LinkedIn. Aku upload ke IG Hmm. jadi Reels, aku upload ke YouTube jadi Shorts, aku upload TikTok jadi VT. Hmm. Kontennya satu, tapi aku rutin. Isinya cuma 5 cara menjaga kesehatan ini, atau tips menjaga kesehatan ini, atau manfaat titik-titik bagi kesehatan itu mulu postingannya. Cuma objeknya aku ganti-ganti. Lama-lama aku kan ada kumpulan tips dan trik kesehatan. Hmm. Orang nggak kenal Hmm. aku, tapi akhirnya orang kepo ini orang siapa sih ngomongin kesehatan terus dikunjungi tuh akhirnya. Oh, ternyata dokter Oh ya, iya. gitu. Akhirnya percaya tuh. Hmm. Akhirnya aku dapat endorse, dok endorse ini skincare ya kan itu. Atau Oh ada iya, iya, iya. ada endorse Hmm. tanaman tuh, pupuk kayak apa kayak pestisida kayak gitu, Hmm. contoh gitu. Hmm. Ya ini asal aja aku ngomong ya, kayak begitu contohnya Hmm. gitu. Jadi itu yang harus Oh. dioptimalkan. Kalau kamu cuma nunggu ada loker kirim, kirim itu cara konvensional. Semua job seeker ngelakuin itu. Hmm. Cuman kalau biar beda Hmm. gimana gitu. Nah, itu yang banyak lupa. Terus tadi aku udah janji mau ngejelasin ini ya bagian headline ini ya. Oh Bagian headline iya. ini kenapa sih kok harus profesi yang dipengen yang jelas gitu. Nih, aku misalkan masukin ini ya, administration. Nih ya, aku copy. Terus aku cari di sini. Set gini. Tunggu ya, sabar ya Bu ya. Ini soalnya sinyal jelek mau hujan atau gimana ini? Tunggu sebentar. Santai. Jadi kita search aja administration begini. Mungkin kamu kalau di situ buka laptop boleh dipraktekin. Kenapa ini? Error. Network. Halo, halo. Cek, cek. Halo. Iya. Ya, Putus ya, Pak? ya. Eh. Tuh kan baru aku Eh. bilang sinyalku error. Kayaknya mau hujan di sini. Ya, nggak Oh, masalah. Nah, ini ya. Mungkin kamu di situ bisa praktekin ya. Itu aku bisa. share screen muncul nggak? Atau belum? Belum, Pak. Oh, Belum. mati share screen-nya. Tunggu sebentar ya. Wait, wait. Tunggu sebentar. Udah muncul nih, gini ya. Jadi aku Sudah. ketik aja Yes. administration, terus diklik Hmm. bagian posting ini. Kalau kamu di situ buka linkin Hmm. boleh atau praktek nanti aja nggak apa-apa. Prakteknya Hmm. lewat layarku. Jadi artinya apa di sini? Salah-salah, bukan postingan, sorry. People. Nah kan, jadi kurang. Nah, ini yang people. Nah, begini. Artinya apa? Aku sedang mencari orang, ya, dengan status atau pengalaman administrasi dengan kata kunci administrasi gitu. Tahu nggak apa yang Hmm. muncul gitu? Yang muncul itu pasti adalah akun-akun yang nih paling simpel ya. Kamu lihat ya di sini ya. Ini kan administration kan. Nih lihat nih. Hmm. Oh, jadi dia langsung ke highlight ya di bagian people-nya itu. Di kalau kita misalnya cari kata kunci pekerjaan apa yang lagi dicari. Jadi kalau kita Hmm. nulis administration, yang bagian Hmm. pertama kali muncul dibaca itu pasti adalah di headline tadi Oh gitu. iya iya, oke. Tapi bukan cuma headline yang dibaca. Headline itu cuma satu di antara 5 poin yang akan dibaca secara beruntun. Kenapa nih? Kamu lihat nih. Ada current administration di bold. Artinya dia akhirnya fokus ke situ. Ini ada current Hmm. administration. Ini current lagi. Ini current lagi. Artinya apa? Pengalaman kerja kita kan di situ. Mah jangan Iya. sampai ada suatu pengalaman yang kita nggak tulis gitu. Nih, apalagi yang bisa Hmm. muncul selain headline? Nih, kamu bisa lihat di sini ada yang bagian has, ya nggak? Pas. Gitu. Heeh. Ya, gitu. Berarti pengalaman yang dulu-dulu pun juga penting ditulis. Jadi jangan jangan cuma nulis pengalaman yang ada sekarang gitu. Gitu kan? Apalagi Hmm. kita karena nggak cuma bagian itu aja gitu. Misalkan tadi apa misalkan di sini. eh Coba lokasinya ini ya, lokasinya yang di Indonesia aja. Ini kan ada 22 juta nih, ya kan? Oh Coba ya. kalau yang di Hmm. Indonesia dari 22 juta ini ada berapa? 600 ribu tuh, ya nggak? Hmm. Gitu. 600 ribu. Ini yang dibaca nih pas. Ini nggak ada. Ini pasti headline. Pasti headline-nya tuh ada. Gitu. Karena bahkan nggak Hmm. usah administration deh. Kita ngomongin hal yang maaf ya. Bukan aku ngejelekin gimana. Cara yang salah nulis Hmm. headline. Ada tuh orang berdoa di headline. Semoga. Hah. Oh. Ya aku tulis aja. Ya, ya kan? Nggak apa-apa. Sorry bu. Bukan gimana-gimana. Ya, semoga sukses dunia akhirat. Semoga barokah. Hmm.
Kayak kebaca. ini ya kuat gitu ya. Nah, ini Hmm, menurutku gimana? Bener nggak ini? Bagus. Bener nggak? Bener. hmm, Tapi untuk job seeker salah, paham nggak? Kalau iya. quotes, niat dia pasang quotes untuk berbagi kebaikan, untuk berdoa, boleh. Tapi kalau Hmm, sebenarnya status akun dia ini untuk mencari kerja, ya salah dong. iya. Semoga lebih ini, Hmm, semoga lancar, semoga ke depan lebih baik, semoga berkah. Ini sebenarnya bagus semua, nggak ada yang salah. Cuman kalau untuk seorang job seeker salah, kenapa? Logikanya gini, cara yang aku tulis di sini itu adalah bayangkan orang, aku lagi butuh CS nih di kantor. Oke, hmm. aku mau nyari orang gitu. Kira-kira dia akan mencari di sini tuh ngetiknya tuh customer service atau semoga gitu. Sumber service. Iya, pasti Hmm, gitu. ya. Hmm, Gitu. Pasti dia akan nyari coba sih orang-orang yang ada status customer service. Oh, tapi kan yang kalau ngetik customer service gini kan berarti kan dia udah bekerja, belum tentu lah ini ada lingkarannya gitu. Ya kan? hmm, Berarti dia punya pengawas customer service. Sekarang di hmm, customer service Bang BCA nih, Ibu Cindy ini. Tapi ada lingkaran hijau, hmm, ada kemungkinan kan? Ya udah aku connect aja deh. Aku kasih notes. hmm. Selamat siang Bu Cindy, perkenalkan nama saya ini HRPT ini. Apa Anda sedang terbuka untuk pekerjaan baru? Kirim gitu. Oh, iya, 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 iya. Ini kan cara HRD hunting secara gratisan. Cara ini nggak Hmm, ada dimanapun. Ada nggak yang bikin konten ini di TikTok, di YouTube yang lain nggak ada. Di sesiku nggak yang ada. ada, ye gitu. Ya Iya. itu kayak begitu. Jadi ini sebenarnya cuma cara-cara simpel. Ini ada orang ada lingkaran hijaunya, connect kirim aja gitu. Nah itu loh yang harus Hmm, dilakukan itu. Tetap lagi, hmm, walaupun aku nulis customer service, mau dicek lagi juga bener. Ini Karen bener Karen. Ini summary nih customer service nih, ya kan? hmm, Berarti summary pun butuh, ya kan? Tapi balik lagi nih hmm. Karen. Tapi lihat nih headline-nya pasti ada customer service. Nih customer service. Nih customer service. Nih kamu lihat ada dua cara penulisan. Jadi ada yang pakai garis tegak gini, pakai pipe. Ada yang pakai strip. Hmm? Oh ya. Dua-duanya sama-sama bener karena kebaca semua. Oh, oke. Yang nggak kebaca itu kalau ini nggak diisi. Mungkin nanti kamu pernah atau udah pernah lihat orang ngisi bagian sini tuh diisi titik gara-gara Hmm, mau belum skip. pernah sih. Ya, Hmm, itu belum simbol itu pernah. nggak kebaca nanti. Titik itu tuh nggak kebaca, ya kan? Oh, Itu. oke. Nah, bayangin sekarang kita balik lagi ke akunmu tadi, gitu kan? Ke akunmu. Hmm, Tadi ada berapa kata tuh di headline, ya kan? Kira-kira, oh berarti tuh HRD tuh bisa nyasar ke akunku lebih cepat dari headline itu dengan kata kunci ini saja, gitu. Ya kan? Nah, hmm. kira-kira ada kata kunci lain nggak? Kira-kira aku mau masukin kata kunci bahasa Inggris gini atau bahasa Indonesia aja? Staff administrasi gitu. Customer Kalau service, bahasa. teller gitu. Hmm. Ah, Sekretaris, asisten pribadi atau personal asisten gitu-gitu. Boleh masukin aja hmm. di sini, panjang-panjangin aja. Cuma karena memang di bagian sini itu terbatas 220 karakter kalau nggak salah ya atau 200 karakter, Hmm. maka yang unggulan aja yang ditaruh di sini. Makanya tadi cuma profesi yang dipengen, profesi yang pernah, background pendidikan gitu. Nah, nanti yang lengkap yang dijabar-jabarin itu yang di bawah sini gitu. Ya, karena Oke, apa? oke, oke, oke. Karena gini, kalau yang ngisi bagian sini kan jumlah karakter yang diizinkan banyak. Ini lucunya Hmm. gini ya, LinkedIn, ini kata LinkedIn. Ini CV, ya kan? Hmm. LinkedIn sama dengan CV. Boleh nggak? Boleh. Ini masih Hmm. boleh gitu. LinkedIn lebih lengkap daripada CV. Boleh nggak? Ini boleh Boleh. Hmm. gitu. LinkedIn lebih jelek daripada CV. Oh, ini ya nggak boleh gitu. Oh, gitu. Jangan Ya, sampai ya, ada ya. informasi di CV ada di LinkedIn nggak ada. Minimal kalau di CV ada di LinkedIn ada minimal. Kalau di LinkedIn lebih lengkap boleh nggak? Boleh. Kenapa? CV ini pembatasnya itu halaman dan desain. Hmm. CV kan boleh satu Hmm. halaman, dua halaman, tiga halaman. Nah, LinkedIn itu nggak peduli sama halaman. LinkedIn ini pembatasnya adalah jumlah karakter. Karakter per Hmm. section itu, maka ada beberapa section yang mengizinkan kamu ngisi lebih lengkap, lebih dijabarin. Apa sih yang nggak ada di Hmm. LinkedIn yang apa sih yang nggak ada di CV gitu atau nggak ada di LinkedIn dilihat dulu. Semua yang ada di Hmm. CV tuh bisa dimasukkan ke LinkedIn. Apa misalkan foto profil tuh, jangan kan foto profil banner Hmm. ada, pengalaman kerja bisa, Hmm. ini bisa Hmm. gitu. Sehingga dari situ apa? Jadi kalau nanti kamu ngelihat ada orang posting CV di LinkedIn,
Menurutku aneh Hmm? Oh, gitu. banyak yang posting CV di LinkedIn. Suka lihat nggak kamu Hmm. ada CV lewat gitu? Suka, Perkenalkan iya, nama saya suka, ini gitu. Itu iya. aneh. Kenapa? Satu, LinkedIn nggak nyuruh itu. LinkedIn itu hanya pengen isi CV-mu tuh kopas aja ke sini karena ini jadi kayak CV digitalmu. Yang kedua, kalau Mhm. posting CV itu ada informasi yang nggak boleh di-share. Datamu bisa disalahgunain Oh, gitu. oke. Oke. Gitu. Bahkan kalau misalkan akunmu udah diupload ke sini, terus info di akun ini Mhm. disalahgunain, tim LinkedIn itu ada cara penyelesaiannya. Tapi kalau kamu upload CV, posting CV, CV-mu disalahgunain, itu tanggung jawabmu sendiri. Karena tidak Oh ya. mengikuti pedoman LinkedIn dong, gitu. Nah, itu Mhm. adalah review singkat dari LinkedInmu, gitu. Mungkin ada pertanyaan boleh? Oh, Seru nggak? oh, Seru oke. nggak? Aku Oke, mau dari ah, aku sebelumnya mau ini dulu mau makasih dulu sama aku boleh manggil kakak atau boleh, bapak yang boleh, ah, boleh. oh, ini mau makasih sama kakak Hmm, soalnya hmm, aku sekarang jadi lebih tahu gitu jadi bagaimana yang kurang dan bagaimana yang harus ditambahkan gitu cuman aku mau nanya dulu dari atas nih kak. Nah hmm, kan aku nih backgroundnya itu kan komunikasi terus memiliki pengalaman sebagai customer service dan public public relation dan business analyst public relation dan customer service. Berarti kalau misalnya aku nulis communication specialist itu kan bisa dari berbagai manapun itu luas ya caranya. Apa arti dari komunikasi spesialis? Berarti aku nulisnya itu dari pekerjaan yang aku mau, kemudian terus pengalaman kerja yang pernah aku kerjakan sebagai misal sebagai customer service dan public relation berarti nggak apa-apa ya kalau misalnya aku tulis di headline di nggak apa-apa, paling atas itu. nggak apa-apa. Terus kalau ya terus aku kan juga kayak tertarik mau jadi admin support atau auditor atau sekretaris resepsionis itu nggak apa-apa kalau misalnya aku tulis di bagian headline karena ya menurut aku pekerjaan yang seperti resepsionis saya administrasi dan pekerjaan-pekerjaan lain dan skill mungkin yang aku miliki itu menurut aku bisa bekerja di posisi tersebut itu nggak apa-apa ya berarti Nggak apa-apa. Kak. Semua yang ditulis Mm. di sini profesi yang kamu pengen aja sekalian malah nggak apa-apa. Nih, aku Oh punya berarti 10 sebanyak-banyak nggak profesi apa-apa. yang aku pengen. Iya, ini aku punya Hmm. misalkan aku punya 10 daftar profesi yang aku pengen. Tulis aja semua di sini. Hmm. Admin, Hmm. customer service, CS, teller, public relation. Tadi apa sekretaris, personal Hmm. assistant. Apalagi Hmm. misalkan ini auditor, customer support apa. Kalau memang muat ya silahkan sebut Oh aja. nggak. Oh, Nggak oke apa-apa. oke oke. Kalau nggak muat taruh di Hmm. mana? Ya taruh di sini dijelaskan di about. About ini kan nanti kamu Hmm. sampaikan jadi 3 paragraf misalkan. Paragraf pertama itu Hmm. pengenalan soal kamu, background kamu. Paragraf kedua Hmm. kasih contoh skill dan kelebihan kamu. Paragraf ketiga Hmm. kasih aspirasi karir kamu. Ke depan tuh aku pengen berkarir Hmm. di bidang ini misalkan jadi ini, di bidang ini misal jadi ini, di bidang ini misalkan jadi ini. Bagi siapapun yang memperoleh atau membutuhkan kandidat untuk menjadi seorang ini, dipersilakan boleh menghubungi saya melalui LinkedIn ini atau alamat email ini Hmm. atau reach out lewat sosial Hmm. media ini itu gitu. Jabarin di Oh about ya oke. gitu, ya kan? Yang penting Hmm. dipanjangin tadi. Kenapa? Karena nyangkut dari atas sampai bawah gitu. Ini Hmm. hanya Oke pancingan oke. awal saja kalau tadi ya masukin kata kunci ya gitu. Kan itu ada Hmm. bahasa, ada summary, ada apa, tapi kan tetap biasa di headline-nya tuh yang diduluin tuh yang di headline-nya ada kan tadi. Gitu. Iya. Hmm. Jadi nggak apa-apa Oh, taruh oke di oke. headline gitu. Ada satu pertanyaan lagi Oke. singkat mungkin soal LinkedIn. Aku mau nanya yang soal additional, Hmm. yang tadi kan dari aku dari skills langsung ke Hmm. referensi kalau nggak salah ya. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. kebetulan aku tuh nggak ada organisasi dan terus kalau aku cuma ikut kursus di kampus aja. Terus misalnya aku belum akan mengikuti sertifikasi-sertifikasi, tapi belum belum mengikuti. Cuman aku akan mengikuti. Itu gimana ya, Kak? Soalnya aku nggak ada organisasi atau prestasi yang aku capai pun kayak nggak ada atau aku dapat penghargaan apa itu nggak ada itu gimana? Cara Jawabannya biar aku bisa nulis di LinkedIn. jadi gini, sama ya, tuliskan yang kamu sudah punya saja. Misalkan kamu nggak Oh punya ya, organisasi gara-gara waktu kuliah kamu sambil kerja. Kamu ada mm-mm, freelance, ada part-time, ada daily working apa, kayak masukin aja kayak gitu. Oke. Jadi mhm, yang penting yang mhm, sudah ada dulu. Kalau aku lagi mau ikut kursus, berarti kan belum. Ditulis nggak? Ya enggak dong, mhm. gitu.
Aku nggak ada organisasi ya nggak Hmm. apa-apa. Aku ada kursus-kursus, Hmm. masukkan aja. Intinya yang ditulis Hmm. itu adalah hal terupdate di kamu. Jadi kamu punya Oh, oke. pengalaman kan dirimu terupdate. Nah, Hmm. pengalaman profesional yang ada di kamu duplikat ke CV, kamu duplikat ke Hmm. LinkedIn, kamu duplikat ke Hmm. misal kamu punya akun job portal atau punya akun Jobstreet misalkan. Ya isinya Jobstreetmu pastikan lengkap. Kamu punya Glitch, isinya juga lengkap gitu. Jadi Oh, semua oke, yang oke, ada di oke. digital itu adalah duplikat diri gitu. Jangan sampai Hmm. kamu punya kemampuannya lupa ditulis di CV. Kamu punya Hmm. update sesuatu yang baru lupa ditulis di LinkedIn atau di tempat-tempat lain gitu. Oke, oke, oke. Oke, Jadi, paham ya oke. secara umum Paham. kayak gitu ya. Oke, Ya. itu secara umumnya tuh kayak gitu.